Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Febria Putri, NIM 0077. Saya dari Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab pertama, yaitu biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yakni penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan yang harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas tersebut. Pendekatan biomekanika. Yang pertama, tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Yang kedua, struktur tubuh manusia. Yang ketiga, prinsip-prinsip fisika digunakan untuk menyatakan tegangan mekanik pada tubuh dan gaya otot yang diperlukan untuk membagi tegangan-tegangan tersebut. Materi yang pertama yaitu pengukuran. Pada pengukuran ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu pengukuran berulang, contohnya pengukuran pernapasan rata-rata. Yang kedua, pengukuran sekali, contohnya potensial aksi pada sel saraf. Ini adalah skema dasar dari pengukuran. Yang pertama, proses pengukuran, setelah itu ketelitian dan kebenaran, dan selanjutnya faal positif atau negatifnya dengan menentukan data-data lain. Selanjutnya, gaya. Ada 3 jenis gaya sebagai berikut. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat sebuah benda adalah gaya tarikan gravitasi antara benda dan bumi. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang seutuh dan 2 permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus di bidang yang disentuh. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek. Bila 2 benda dalam keadaan bersentuhan, maka keduanya saling mengerjakan gaya gesekan. Gaya-gaya gesekan itu sejajar dengan permukaan benda-benda di titik persentuhan. Selanjutnya, keseimbangan benda tegar. Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik dan muskuloskeletal yang dimodifikasi atau diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti usia, motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaruh obat, dan pengalaman terdahulu. Keseimbangan benda tegar ini terbagi 2 macam. Yang pertama yaitu keseimbangan statis, contohnya berdiri dengan 1 kaki. Yang kedua, keseimbangan dinamis, contohnya ketika naik pesawat. Selanjutnya, momentum. Momentum merupakan besaran yang dimiliki oleh benda yang memiliki massa yang bergerak. Seperti pembagiannya yaitu yang pertama serangan, yang kedua tangkisan, yang ketiga bergerak cepat, dan yang keempat berlari dari lompatan. Selanjutnya yaitu energi. Energi adalah suatu konsep dasar dalam fisika. Energi merupakan hal yang penting di seluruh tubuh. Energi terbagi 3 macam. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Yang kedua, potensial. Energi tersimpan pada benda yang berkaitan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi sistem atau benda. Yang ketiga, termal atau panas. Gerakan molekul-molekul dalam sistem benda dan berkaitan dengan temperatur sistem.
Bunyi hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya yaitu prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat bantu yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana merupakan salah satu dampak mula-mula dari kemajuan serta perkembangan sains dan teknologi. Pada pesawat sederhana ini ada terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan jenis pesawat sederhana untuk mengubah hasil dari suatu gaya. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Yang ketiga, katrol. Katrol merupakan jenis pesawat sederhana yang digunakan rantai dan tali untuk mengubah arah gaya dari benda yang ditarik. Selanjutnya yang terakhir, roda berporos. Roda berporos merupakan jenis pesawat sederhana dengan roda dan poros dalam penggunanya. Jenis pesawat sederhana ini dapat ditemui pada alat-alat familiar dalam aktivitas sehari-hari, di antaranya seperti mobil, setir mobil, ban mobil, dan gerobak. Selanjutnya yaitu elastisitas. Elastisitas adalah sebuah perbandingan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan lainnya. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu hilang. Jika benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihentikan, benda tersebut maka dikatakan sifatnya plastik. Perbedaan antara sifat elastis dan plastik adalah pada tingkatan dalam besar dan kecilnya deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi. Contohnya seperti sarang laba-laba. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.